Padahal di balik layar, itu ada sekitar 6 perantara berbeda yang ikut campur. Ada gerbang pembayaran, jaringan kartu kredit, bank Anda, bank kedai kopinya, bahkan server internet penyedia layanannya. Mereka semua punya kekuatan buat membatalkan, menunda, atau memblokir transaksi Anda secara sepihak. Nah, bayangkan kalau kita bisa memecat semua perantara itu dan menggantinya dengan matematika murni. Itulah misi penelusuran mendalam kita hari ini. Tinggalkan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV, lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV bersama Anda tetap mengudara. Pi Network, Pi 1 Year, GCV 314159.พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 Kita bakal membedah sebuah dokumen teknis dari Pi Network yang ngebahas cara kerja smart contract atau kontrak pintar. Dan transisi dari mengandalkan manusia ke mengandalkan kode, ini dampaknya luar biasa ya. Seringkali kalau orang dengar kripto, yang diobrolin cuma harga atau grafik pasar aja. Padahal dokumen ini narik kita kembali ke fondasi teknologinya, yaitu utilitasnya. Jadi kontrak pintar ini bukan cuma alat buat mindahin koin tapi dia itu infrastruktur dasar. Kayak mesin penggerak yang bikin layanan, aplikasi desentralisasi bisa jalan tanpa admin manusia sama sekali. Tapi, sebelum kita ngebahas dampak revolusionernya, kita harus paham dulu anatominya dari nol kan? Kalau kita mau nyingkirin bank dan server perusahaan, kode program ini harus hidup di suatu tempat. Semuanya berawal dari tahap penulisan kode. Pengembang pakai yang namanya Pi SDK buat nulis logika bisnisnya, lalu diunggah ke blockchain Pi. Gampangnya SDK itu kayak kotak balok Lego yang udah disediain sama jaringan Pi. Jadi pengembang nggak usah bikin roda dari awal. Mereka tinggal pakai balok Lego ini biar kodenya langsung nyambung sama sistem saldo atau keamanan Pi. Begitu kontrak pinter ini dilepas ke blockchain, kodenya disalin dan disebarkan ke ribuan komputer independen di seluruh dunia. Jadi nggak ada satu titik pusat. Kalau ada CEO aplikasi yang tiba-tiba ngambek dan mau matiin layanannya, kodenya ada jadi entitas publik yang terkunci di jaringan. Aturannya nggak bisa diubah sepihak. Kontrak pintar itu pada dasarnya cuma deretan logika. Jika begini maka begitu, jika pengguna ngirim koin maka kasih akses. Dia itu lumpuh sampai ada instruksi valid dari pengguna. Pengguna ini yang disebut pionir di ekosistemnya ya. Anggap aja kontrak pintar yang udah diunggah tadi itu mesin penjual otomatisnya. Ada kodenya, rak minumannya, tombol-tombolnya. Dia kan pasif tuh, cuma berdiri di pojokan. Pemicunya adalah saat Anda datang dan neken tombol beli minuman. Tapi mesin harus tahu dong, koin yang Anda masukin itu asli atau cukup. Disinilah peran node masuk. Kalau di sistem tradisional, bank Anda yang jadi kasir buat ngecek saldo. Tapi di Pi Network, kasir ini digantiin sama ribuan node komputer independen tadi. Waktu Anda tekan tombol beli, instruksinya disiarkan ke semua node untuk diverifikasi. Dia ngecek kecukupan saldo Pi. Tapi sumber kita spesifik banget nyebutin kalau verifikasi node ini juga ngecek validitas identitas pengirim lewat sistem KYC atau Know Your Customer. Biasanya kan kripto itu jualan utamanya anonimitas. Karena visinya beda. Jaringan yang murni anonim itu rentan banget sama manipulasi. Kayak satu orang bikin ribuan akun palsu. Dengan masukin KYC ke verifikasi nodes, Pi mastiin kalau setiap transaksi di mesin penjual otomatis tadi berasal dari manusia sungguhan. Privasi tetap dijaga. Node nggak tahu nama asli Anda. Tapi catatan kriptografis ngasih tahu Node bahwa Anda adalah entitas manusia tunggal yang sah. Ini bikin ekosistemnya aman buat e-commerce tanpa takut penipuan massal. Nah, setelah ribuan kasir digital ini sepakat koin dan identitasnya sah, kita masuk ke tahap akhir, yaitu eksekusi otomatis. Hasilnya itu immutable atau sama sekali nggak bisa diubah. Immutable ini krusial banget. Kalau pakai kartu kredit dan ada masalah, bank bisa aja masuk ke database mereka dan ngebatalin transaksinya. Di kontrak pintar, matematika adalah hukum tertinggi. Sekali dieksekusi, ya udah, terukir selamanya. Nggak ada tombol undo. Mari kita bawa konsep teknis ini ke keseharian pendengar kita. Gimana otomasi murni ini ngubah cara kita pakai layanan sehari-hari?
skenario langganan berbasis blockchain, kayak streaming musik di Pi Browser. Ini penerapan yang paling berasa bedanya. Bayangin Anda mau akses streaming premium. Syaratnya, 5 Pi untuk akses 30 hari. Kalau pakai cara lama, Anda masukin kartu kredit, terus pas mau batalin langganan, ribetnya minta ampun. Nah, dengan smart contract, interaksinya langsung antara dompet digital Anda dan kodenya. Anda setuju bayar 5 Pi, kontraknya bilang, oke, dana diterima, ini kunci aksesnya. Langsung terbuka tanpa nunggu lampu hijau dari admin server manapun. Dan pas 30 harinya habis, kontraknya otomatis mutusin aksesnya kan? Nggak ada tagihan siluman, aturannya transparan sejak awal, kalau mau lanjut ya perpanjang lagi. Buat perusahaannya juga efisien. Mereka nggak perlu bayar biaya gerbang pembayaran yang lumayan mahal itu, dan nggak pusing bangun keamanan super ketat buat nyimpen data kartu kredit penggunanya. Beban keamanannya pindah ke blockchain. Kalau layanannya full digital kayak streaming, oke lah. Tapi gimana kalau kita berurusan sama barang fisik? Maksudnya transaksi di dunia nyata. Penggunaan escrow atau rekening bersama di pasar lokal kayak PayChain Mall. Anggaplah saya beli HP bekas harganya 100 Pi dari penjual di kota lain. Koin saya dikirim dan otomatis ditahan sama kontrak pintar. Tapi dari mana kodenya tahu HP-nya beneran sampai di tangan saya? Gimana kalau pas saya buka kotaknya, isinya ternyata batu bata? Kontrak pintarnya kan buta, dia nggak peduli saya ditipu atau enggak, yang penting syarat digitalnya terpenuhi. Apakah 100 Pi saya tetap otomatis dikirim ke penjual? Ini realitas pahit dari otomasi murni yang sering diabaikan. Jawaban teknisnya, iya, kontrak pintar nggak peduli Anda dapat batu bata. Kodenya terkurung di ruang hampa digital. Kalau perintahnya bilang, lepaskan dana dalam 3 hari, ya uang Anda bakal melayang. Kalau gitu apa gunanya nyingkirin perantara manusia kalau saya malah jadi gampang ditipu sama kode yang kaku? Nah, makanya desain escrow atau rekening bersama itu dibuat sedikit beda. Ekosistem tahu kelemahan kode ini, jadi kontraknya sengaja dimodifikasi buat masukin kembali sedikit unsur keputusan manusia. Dananya ditahan di brankas digital yang terkunci. Nggak ada yang bisa akses baik pembeli, penjual, atau admin platform. Kontrak baru akan mengeksekusi perpindahan dana itu hanya setelah Anda sebagai pembeli nekan tombol konfirmasi barang diterima di aplikasinya. Jadi berangkasnya butuh validasi dunia nyata dari saya. Penjual tahu dia nggak bakal dibayar kalau ngirim batu bata, dan saya tahu uang saya aman di kontrak pintar sampai HP-nya beneran datang. Masalahnya nggak berhenti di situ. Kalau Anda terima batu bata, Anda pasti nggak mau tekan tombol terima kan? Bahwa menyingkirkan manusia sepenuhnya itu nggak selalu ideal, kita tetap butuh lapisan penyelesaian sengketa di luar kontrak pintarnya. Semacam hakim komunitas yang bisa lihat resi pengiriman atau foto batu batanya, lalu ngasih instruksi terakhir ke sistem. Berarti kontrak pintar ini hebat buat ngilangin penipuan finansial, kayak uang dibawa kabur di tengah jalan. Tapi dia nggak bisa nyelesain sengketa karena niat buruk manusia. Teknologi ini bunuh perantara bank yang mahal, tapi justru memperkuat kebutuhan akan sistem reputasi dan resolusi dari komunitasnya sendiri. Kalau ngomongin smart contract, kita mikirnya selalu uang, jualan, langganan. Padahal, teknologi yang sama dipakai juga untuk governance atau tata kelola. Kita pindah dari transaksi uang ke transaksi kekuasaan. Blockchain sering dikritik karena gampang pecah kalau komunitasnya beda pendapat. Di Web 2 kayak media sosial sekarang, kalau perusahaan mau ubah aturan, ya mereka tinggal ubah. Anda cuma bisa ngeluh. Tapi di Web3 yang desentralisasi, aturannya cuma bisa diubah lewat konsensus. Dan alat buat votingnya itu, ya kontrak pintar. Kontrak pintar ini ngasih hak suara buat pioneer nentuin kebijakan. Tapi ada syaratnya. Kekuatan suara Anda itu nggak dihitung satu orang satu suara. Kekuatan suaranya dihitung dari seberapa banyak aset Pi yang Anda punya, dan yang lebih penting, seberapa banyak yang Anda kunci atau lock up di dalam sistem. Semakin besar dan lama Anda mengunci koin, semakin besar suara Anda. Kenapa didesain agak diskriminatif gini? Karena ancaman terbesar sistem desentralisasi itu sabotase jangka pendek. Ini namanya konsep skin in the game. Bayangin kalau sistemnya satu orang satu suara. Sekelompok spekulan bisa bikin ribuan dompet kecil masuk ke jaringan, voting kebijakan yang nguntungin mereka saat itu, jual semua koin, dan kabur. Jaringannya hancur, mereka udah kaya. Jadi smart contract ini secara matematis nyaring siapa yang benar-benar peduli sama masa depan jaringan. Kalau saya ngunci koin saya selama 3 tahun, saya nggak bisa jual. Jadi saya terpaksa berpikir panjang.
Kalau Anda voting aturan yang merusak ekosistem, nilai koin yang Anda kunci bakal anjlok, dan Anda nggak bisa narik dana itu buat menyelamatkan diri. Anda ikut tenggelam sama kapalnya. Kita bukan penumpang yang bisa lompat ke sekoci kapan aja, kita ini awak kapal yang nasibnya terikat sama lambungnya. Dengan kontrak pintar, tata kelola ini transparan banget. Nggak ada panitia pemilu yang bisa disuap. Dan memastikan kebijakan selalu disetir sama mereka yang komitmen jangka panjangnya paling besar. Luar biasa. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Mari kita tarik kesimpulan dari semua penelusuran kita hari ini. Membedah dokumen teknis ini ngebuktiin bahwa kita lagi ngeliat pergeseran paradigma. Smart contract di Pi Network merubah kripto dari sekedar aset spekulatif jadi infrastruktur utilitas harian. Dari ngegantiin perantara buat langganan streaming, jadi berangkas netral buat belanja barang bekas, sampai jadi sistem hukum buat ngatur kebijakan komunitas. Semuanya mandiri dan aman. Dan buat Anda yang dengerin, relevansinya ini sangat nyata buat masa depan Anda. Di era sekarang, Anda mungkin terbiasa klik saya setuju di syarat dan ketentuan panjang tanpa dibaca, percaya buta sama perusahaan raksasa. Revolusi ini adalah transisi dari mempercayai manusia di balik pintu tertutup menjadi mempercayai kode transparan dan matematika. Kode adalah hukum. Itu konsep yang luar biasa efisien. Memang terdengar kuat, tapi ini bawa saya ke satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Sepanjang sesi ini kita muji gimana kode menghapus inefisiensi dan bias. Tapi kelemahan manusia kayak emosi dan subjektivitas itu kadang justru yang paling kita butuhin pas lagi krisis kan? Kalau di masa depan semua interaksi kita diatur murni sama kontrak kaku yang nggak bisa dibatalkan, di mana ruang untuk empati manusia? Kalau ada kesalahan sistem atau kondisi di luar prediksi yang menimpa Anda, nggak ada lagi layanan pelanggan yang bisa diajak ngobrol. Nggak ada ruang buat pemaafan atau kebijaksanaan. Matematika cuma bisa mengeksekusi tanpa belas kasihan. Apakah efisiensi mutlak ini sepadan dengan hilangnya sentuhan kemanusiaan kita? Sesuatu untuk Anda pikirkan. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya. Pi Network, Pi 1 Year, GCV 314159.พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV $459 เย้